Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD 6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Airway Management in Pediatric Patient. Berikut merupakan anggota dari SGD 6. Baik, pertama kami akan membahas bab 1 pendahuluan. Akan saya lanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Oksudi Paramita dengan 3 digit yang lahir udah 1. Manajemen jalan nafas pada anak-anak adalah proses medis untuk memastikan adanya jalur terbuka antara paru-paru pasien. Hal ini melibatkan serangkaian prosedur dan teknik untuk menjaga atau memulihkan potensi jalur nafas, memastikan pertukaran udara yang memadai, dan mencegah komplikasi terkait. Lalu mengapa manajemen ini penting untuk ditangani? Karena pada dasarnya itu anak-anak memiliki toleransi yang rendah terhadap apni, termasuk bayi dan juga neonatus. Hipoksemi, asidosis respiratorik, hingga henti jantung adalah komplikasi yang serius jika obstruksi jalan nafas tidak segera ditangani. Lalu mengapa pada anak ini lebih rentan? Karena pada anak-anak itu konsumsi oksigennya itu lebih rendah dibandingkan orang dewasa, serta produksi dari karbon dioksidanya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka juga yang menjalani prosedur darurat atau memiliki faktor risiko kardiopulmoner lain sangat rentan terhadap komplikasi jalan nafas. Hal ini juga berkaitan pada anak yang terinfeksi COVID-19, di mana anak yang terinfeksi COVID-19 ini lebih rentan terjadi komplikasi pernafasan karena memiliki tingkat hipoksemia yang lebih tinggi dan banyak komplikasi yang terjadi selama proses dari manajemen jalan nafas. Berdasarkan studi Huang, menunjukkan bahwa terdapat 1.018 anak ini dengan kendala jalan nafas, di mana 2%-nya mengalami kegagalan intubasi dan 20%-nya mengalami komplikasi, dengan 2% di antaranya itu mengalami henti jantung. Ini merupakan masalah manajemen jalan nafas yang mana penyebabnya itu signifikan dari morbiditas ataupun mortalitas pada anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, perlunya penanganan yang adaptif pada anak untuk memvisualisasikan lebih baik karena anatomi pada anak ini dan dewasa itu berbeda. Seperti halnya dengan prosedur video laryngoskop dan juga supraglottic airway device yang mana dapat menjadi suatu pilihan penanganan manajemen jalan nafas pada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Renhat Suparsi dan dari belakang 172. Di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Untuk yang pertama, untuk rumusan masalah ada 7. Yang pertama, bagaimana anatomi dan fisiologi jalan nafas pediatrik. Yang kedua, bagaimana epidemiologi gangguan jalan nafas pediatrik. Yang ketiga, bagaimana faktor resiko gangguan jalan nafas pediatrik. Yang keempat, bagaimana penilaian jalan nafas pediatrik. Yang kelima, bagaimana algoritma manajemen jalan nafas pediatrik. Yang keenam, bagaimana alat dan teknik manajemen jalan nafas pediatrik. Kemudian yang ketujuh, bagaimana komplikasi manajemen jalan nafas pediatrik. Baik, untuk tujuan penulisannya, yang pertama mengetahui anatomi dan fisiologi jalan nafas pediatrik, yang kedua mengetahui epidemiologi gangguan jalan nafas pediatrik, yang ketiga mengetahui faktor risiko gangguan jalan nafas pediatrik, yang keempat mengetahui penilaian jalan nafas pediatrik, yang kelima mengetahui algoritma manajemen jalan nafas pediatrik, dan yang keenam mengetahui alat dan teknik manajemen jalan nafas pediatrik, dan yang ketujuh mengetahui komplikasi manajemen jalan nafas pediatrik. Untuk manfaat penulisannya ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu penulisan student project ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai kepustakaan atau dalam hasil penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penulisan student project ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi ini. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Niman Pinadepi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait anatomi jalan napas pediatrik. Nah, terdapat 5 perbedaan anatomi utama antara saluran napas pediatrik dan usia dewasa, yaitu yang pertama, yaitu pada lidah neonatus dan bayi lebih besar jika dibandingkan bagian rongga mulut lainnya, sehingga lebih rentan menyebabkan penyumbatan jalan napas. Yang kedua, yaitu posisi laring. Nah, pada bayi, letaknya yaitu lebih tinggi, yaitu pada C3 sampai dengan C4, sehingga jarak antara lidah, tulang hyoid, epiglotis, dan langit-langit mulut lebih sempit dibandingkan dengan anak-anak atau orang dewasa. Yang ketiga yaitu epiglotis, yaitu berbentuk huruf U atau U-shape dan menjauhi sumbu trakea yang menyebabkan lebih sulit dilakukannya prosedur intubasi. Yang keempat yaitu pita suara. Nah, pita suara bagian anterior lebih tinggi dibandingkan posterior, sehingga lebih sulit dilakukannya prosedur intubasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu subglotis, pada pediatrik yaitu sempit dan berbentuk seperti corong atau funnel shape, sehingga lebih rentan mengalami obstruksi akibat pembengkakan atau infeksi. Sedangkan pada orang dewasa yaitu lebih besar dan berbentuk silinder. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Niputu Nindya Putri Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 171. Di sini saya akan melanjutkan terkait fisiologi jalan napas pediatrik. Fisiologi jalan napas pediatri tidak sepenuhnya sama dengan individu dewasa karena beberapa perbedaan anatomi dan fungsional. Jalan napas supraglottiknya bersifat kecil dan lunak sehingga mudah mengalami kolaps sesuai prinsip Bernoulli. Selain itu, konsumsi oksigen relatif lebih besar dibandingkan individu dewasa. Produksi CO2-nya juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, volume tidal relatif konsisten sehingga peningkatan laju pernafasan menjadi lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan ventilasi menit yang lebih tinggi. Rasio ventilasi menit terhadap kapasitas residu fungsional menjadi lebih tinggi dalam keadaan hipoksia, apnu ataupun di bawah anestesi sehingga desaturasi terjadi lebih cepat. Selanjutnya, patensi atau keterbukaan jalan napas berperan penting dalam fisiologi pernapasan pediatri. Ini bergantung pada tekanan transmural jaringan sekitar faring dan tekanan distensi di dalam jalan napas. Pada pediatri terdapat mekanisme respon kompensasi peningkatan beban inspirasi dengan meningkatkan aktivitas otot genioglossus. Namun, beberapa kondisi seperti tak sadarkan diri dapat mengurangi efektivitas sehingga terjadi penurunan signifikan ventilasi menit. Selain itu, kekuatan regulatis paru juga penting. Kemudian, adapun selama awal masa pediatrik, alveolarisasi yang berkelanjutan itu dapat meningkatkan jaringan interstisial halus sehingga dapat membantu mencegah kolaps. Baik, sekian penjelasan terkait fisiologi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Agung Yusri Almira Prameswari Wiratnena dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi, di mana insiden gagal napas yang sulit berkisar antara 0,06% sampai 3%. Insiden tertingginya itu terjadi pada anak usia di bawah 1 tahun. Dan sebuah penelitian menemukan kejadian kesulitan intubasi laryngoskopi langsung pada anak-anak itu sebesar 0,25%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Cisapurnama Dewi Rahjasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Adapun faktor resikonya, yang pertama adalah umur. Usia anak adalah salah satu faktor utama. Anak-anak berusia 1-2 tahun dan lebih dari 5 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk membutuhkan intervensi tim respon jalan napas sulit atau DART. Kemudian yang kedua itu pembengkakan jalan napas. Pembengkakan jalan napas yang disebabkan oleh anafilaksis, luka bakar jalan nafas, inhalasi cedera, atau stenosis subglotis. Kemudian yang ketiga, kelainan muskuloskeletal. Kondisi seperti distrofi otot juga dikaitkan dengan resiko gangguan jalan nafas, terutama jika disertai dengan kelainan kranioplasial. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Avandara dengan NIM 21025111108. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian jalan napas pediatrik. Yang pertama, kita inspeksi secara umum mengenai penampakan umum, bagaimana warna kulit, apakah pucat, apakah terdapat sianosis, ruam, penyakit kuning, tanda yang tidak biasa, tanda lahir, dan apakah ada bekas operasi sebelumnya. Yang kedua, kita inspeksi pada bagian orofaringeal, derajat pembukaan mulut, jarak dari sendi temporomandibular ke sudut ramus, jarak antara sudut ramus dan mentum, kehadiran gigi goyang, kondisi langit-langit lunak dan kerasnya kafum oris, kemudian juga gigi geligi, dan juga ukuran lidah. Misalnya saja pada lidah yang tebal mungkin menimbulkan sedikit peningkatan risiko obstruksi pada saluran napas anak dengan orofaringeal yang normal, tetapi dapat menyebabkan risiko parah pada anak dengan orofaringeal sempit. Ketika lidah menempati sebagian besar volume struktur tulang. Kemudian jumlah faring posterior yang bisa divisualisasikan itu juga penting dan juga berkorelasi dengan kesulitan intubasi, dan pada pasien yang dibius akan berkorelasi dengan potensi obstruksi jalan nafas. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada leher, apakah trakea terdapat di garis tengah dan bagaimana panjang trakea serta bagaimana volume jaringan lunak. Dan yang terakhir kita periksa tanda obstruksi. Tanda obstruksi yang diperiksa ini meliputi kecepatan, kedalaman, dan pernapasan. Kemudian apakah terdapat penggunaan otot aksesoris, dan apakah terdapat suara bising atau susah payah pernapasan, dan bagaimana warna, kekentalan, dan kuantitas cairan hidung,
dan juga apakah terdapat batuk dan jika ada bagaimana kualitas batuknya, dan apakah terdapat mengis, stridor, atau retraksi dinding dada. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Saya akan menjelaskan algoritma manajemen jalan nafas pediatrik. Pada anticipated difficult airway, penilaian awal dilakukan identifikasi faktor-faktor risiko yang dapat menyulitkan manajemen jalan nafas, seperti anatomi leher yang tidak normal, riwayat sulit intubasi, atau kondisi klinis yang mempengaruhi jalan nafas. Beberapa alat yang sesuai untuk manajemen jalan nafas berdasarkan penilaian awal, misalnya laryngoskop dan video laryngoskop. Alat-alat yang diperlukan untuk manajemen jalan nafas termasuk jalur nafas alternatif seperti jalur nafas orofaringeal atau nasofaringeal, selang endotrakeal dengan ukuran yang sesuai, dan rencana untuk ventilasi buatan. Rencana alternatif harus dibuat jika manajemen jalan nafas utama tidak berhasil. Hal ini termasuk penggunaan teknik alternatif seperti ventilasi masker dengan sungkup atau mempersiapkan untuk teknik akses nafas darurat seperti krikotiroidotomi atau trakeostomi darurat. Implementasi rencana dilakukan berdasarkan urutan prioritas dengan fokus pada keamanan pasien. Respon pasien terhadap manajemen jalan nafas yang dilakukan harus dimonitoring. Pasien wajib dipastikan mendapatkan ventilasi yang adekuat dan stabil. Apabila diperlukan, reevaluasi dan ubah rencana manajemen jalan nafas berdasarkan respon pasien atau perubahan kondisi klinis selama prosedur. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Andinia Membarta dengan 3 digit terakhir 020. Di sini saya akan melanjutkan algoritma manajemen jalan nafas pediatrik, yaitu unanticipated difficult airway biasanya terjadi setelah induksi anestesi atau setelah upaya awal atau dengan intubasi dari trakea. Penanganan awal yaitu identifikasi tanda risiko manajemen jalan nafas yang sulit seperti kesulitan ventilasi, oksigenisasi yang buruk, dan ketika menghadapi kesulitan jalan nafas yang tidak terduga untuk anak-anak yang lebih kecil biasanya bisa terjadi hipoksemia dan bradikardia. Pemberian oksigenisasi pasif selama seluruh periode pernafasan atau manajemen jalan nafas, terutama episode apnea, perlu dilakukan, dan dilakukannya kanula hidung atau perangkat lain seperti nasal trumpet (SAD) yang dapat mengurangi desaturasi oksigen dan upaya intubasi yang berulang. Nah, penyebab fungsional seperti laryngospasme itu adalah penyebab paling umum dari seluruh skenario kesulitan jalan nafas pada pasien anak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Maldini Aryana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alat dan juga teknik dari manajemen jalan napas pasien pediatri. Dimana kita tahu bahwa sebagai manajemen awal dari diberikan kepada pasien untuk membantu jalan napas pasien, kita bisa memberikan ventilasi untuk mendapatkan pernafasan yang lebih baik lagi. Nah, pemberian bantuan nafas ini dapat digunakan dengan menggunakan face mask yang kita harapkan dapat memberikan ventilasi efektif pada pasien. Di mana ventilasi efektif ini ditandai dengan dua hal, yaitu pertama adanya pengembangan dada secara penuh atau complete recoil, dan adanya peningkatan dari laju nadi pasien. Serta tidak lupa juga saat kita melakukan intubasi atau dengan menggunakan face mask ini, kita posisikan kepala pasien atau pasien pediatri dengan halting chin lift agar saluran napas pasien terbuka. Kemudian setelah diberikannya ventilasi efektif dengan menggunakan face mask, kita akan melakukan evaluasi kembali pada nadi pasien dan juga saturasi oksigen pasien. Apabila saturasi oksigen pasien terus menurun di bawah 80 derajat, maka ini merupakan indikasi dilakukannya intubasi dengan menggunakannya laryngoskopi. Di mana ada pun beberapa alat yang akan diperlukan untuk melakukan intubasi ini. Selain dari laryngoskopi, terus juga diperlukan face mask, tabung endotrakeal atau ETT, dan juga suction. Dan perlu diketahui bahwa laryngoskopi ini merupakan gold standar pemeriksaan dari pemberian intubasi kepada pasien. Dan laryngoskopi ini berakam J2, yaitu laryngoskopi indirect dan juga laryngoskopi direct. Di mana untuk laryngoskopi direct kita bisa melakukan visualisasi pada pita suara pasien secara langsung tanpa menggunakan alat bantuan seperti kamera. Sedangkan pada laryngoskopi indirect ini merupakan alat yang lebih canggih karena kita akan melakukan pemeriksaan secara tidak langsung pada pita suara dengan bantuan video laryngoskop. Baik, mungkin sekian yang dapat saya bahas mengenai alat
alat dan juga teknik pada jalan nafas pediatri, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan kembali saya Reinhard Sporton dan di belakang 172 di sini akan melanjutkan mengenai alat dan teknik. Untuk alatnya yang dapat digunakan ada SAD, yaitu supraglottic airway device yang digunakan untuk membantu dalam intubasi endotrakeal yang sulit. Kemudian ada flexible fiber optic bronchoscope yang dapat digunakan melalui mulut, hidung atau SAD. Alat ini digunakan dengan indikasi untuk mendiagnosis maupun untuk treatment atau mengobati. Untuk komponen dari alat ini ada kamera, serat optik, dan sumber cahaya yang digunakan untuk visualisasi atau penglihatan langsung ke saluran pernapasan bagian atas dan bawah. Kemudian ada Syncani optical stylet yang digunakan terutama untuk membantu intubasi trakea. Alat ini digunakan pada kasus-kasus sulit di mana visualisasi langsung dari pita suara diperlukan. Kemudian untuk alat atau teknik yang terakhir yaitu front of neck access, yaitu teknik yang menggunakan kanula dan scalpel melalui membran cricotiroidea atau dinding trakea inferior. Prosedur ini dilakukan ketika berbagai prosedur intubasi dan oksigenasi gagal. Mungkin sekian saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Melanjutkan, perkenalkan nama saya Koni Bella Septia dengan NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan komplikasi manajemen jalan napas pada pediatrik. Manajemen jalan napas pada pediatrik dapat melibatkan beberapa komplikasi yang penting untuk dikenali dan diatasi dengan cepat. Beberapa komplikasi umum yang dapat terjadi dalam manajemen jalan napas pada pediatrik biasanya berupa: yang pertama ada obstruksi jalan napas karena berbagai penyebab seperti tonjolan jaringan lunak, spasme otot, atau benda asing. Hal ini dapat mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera. Yang kedua ada hipoksia karena tidak cukupnya oksigen dalam darah, dapat terjadi akibat ventilasi yang tidak adekuat atau obstruksi jalan napas yang tidak diatasi. Yang ketiga, trauma pada jaringan akibat tekanan yang tidak tepat selama prosedur intubasi atau ventilasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan, mulut, faring, atau laring. Yang keempat, resiko terjadinya infeksi juga meningkatkan karena penggunaan alat yang invasif atau prosedur yang panjang pada jalan napas. Yang kelima, aspirasi karena terjadinya ketika isi lambung masuk ke dalam saluran napas yang dapat terjadi selama manipulasi jalan napas atau saat gagal intubasi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Gusti Bautri Kurniawan dengan 3 NIM 157. Baik, kesimpulan pada student project kali ini yaitu manajemen jalan nafas pada pediatrik adalah aspek penting dalam perawatan medis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan anatomi dan fisiologis antara anak-anak dan orang dewasa. Jalan nafas pediatrik yang lebih kecil, lebih lunak, dan lebih rentan terhadap kolaps memerlukan teknik dan peralatan khusus seperti laringoskopi, SAD, dan FFB. Kemudian tantangan dalam manajemen jalan nafas anak-anak seperti lidah yang lebih besar relatif terhadap rongga mulut, posisi laring yang lebih tinggi, epiglotis berbentuk U, pita suara yang bersudut, dan subglotis berbentuk corong, memerlukan pendekatan yang cermat dan terencana untuk menghindari komplikasi seperti hipoksia, trauma jaringan, dan aspirasi. Kemudian evaluasi fisik yang teliti, identifikasi faktor risiko, serta algoritma manajemen jalan nafas yang terstruktur sangat penting untuk memastikan keselamatan dan efektivitas intervensi. Keberhasilan dalam manajemen jalan nafas pediatrik memerlukan keahlian operator serta pemanfaatan alat yang sesuai dengan kondisi spesifik pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka dari student project kami. Sekian dari presentasi SGDA 6. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.